Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang suci ini, bulan di mana pembinaan iman dan penguatan integritas. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini mengandung dua perintah utama, yaitu amanah dan adil. Dua nilai inilah yang menjadi ruh dalam tugas kebawasluan. Yang pertama, amanah adalah fondasi moral pengawas pemilu. Sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa tugas kita bukan sekedar administratif saja, tetapi merupakan tanggung jawab konstitusional dan moral. Rasulullah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis ini, beliau juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini mengandung arti bahwa jabatan pengawas adalah kepemimpinan. Sekecil apapun peran kita, menyusun kajian, membuat rekomendasi, melakukan pencegahan, dan menerima laporan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya oleh publik, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu amanah? Di lingkungan Bawaslu pada umumnya, amanah itu tampak dalam menjaga netralitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak membocorkan informasi strategis, dan tidak tergoda oleh kepentingan politik maupun relasi personal. Nah, selanjutnya terkait amanah tersebut, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, bahwa Ramadan ini kan kita harus menahan diri tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan diri nafsu kita, menahan diri keinginan kita yang tidak baik, dan seterusnya. Maka seharusnya kita juga mampu menahan diri dari yang haram, seperti keberpihakan, konflik kepentingan, atau kompromi terhadap pelanggaran. Jika itu dikaitkan dengan kebawasluan. Nah, yang kedua itu adalah keadilan. Ini sangat penting sekali bahwa Bawaslu pengawas pemilu itu harus memiliki sifat adil dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasannya. Nah, bagian kedua ayat tersebut memerintahkan untuk menetapkan hukum secara adil. Ini tentunya dalam konteks kebawasluan. Nah, keadilan itu berarti
memproses laporan tanpa diskriminalisasi, tidak membeda-bedakan peserta pemilu, kemudian berani menindak pelanggaran meski ada banyak tekanan. Nah, tentunya ini sudah familiar kepada teman-teman pengawas, sahabat-sahabat pengawas Bawaslu, karena kerja-kerja kita sangat bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Dan saya yakin juga teman-teman pengawas pemilu juga sudah merasakan dari ketiga hal tersebut. Jadi kita harus, di undang-undang juga disampaikan, di undang-undang pemilu kita harus tidak diskriminatif, harus adil, dan harus kuat juga menghadapi atau tidak ada keberpihakan ketika kita melaksanakan proses penanganan pelanggaran. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang kira-kira artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, ini pemahaman keadilan ini dari sisi kebawasluan itu menjadi ujian bagi kita. Ujian datang bukan ketika kita nyaman, tetapi ketika ada tekanan. Jadi kita sering diuji, seringkali pengawas pemilu itu banyak mendapatkan tekanan ketika melakukan proses penanganan pelanggaran misalnya. Adanya kedekatan, relasi kedekatan, atau kepentingan tertentu. Nah, disinilah integritas keadilan itu diuji. Bagi Bawaslu di daerah seperti Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang, yang secara sosial masyarakatnya saling mengenal dan relasi personal yang cukup dekat, tantangan netralitas menjadi lebih nyata. Justru disitulah nilai amanah dan keadilan harus semakin ditegakkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengawasan sebagai amal soleh. Seringkali kita memandang tugas pengawasan sebagai aktivitas rutinitas kelembagaan saja. Padahal jika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, pengawasan itu akan bernilai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita bisa lihat amar ma'ruf nahi munkar itu dalam beberapa hal. Ketika kita melakukan pencegahan, kita menjaga kemurnian proses demokrasi. Ketika kita menyusun rekomendasi, kita menegakkan aturan juga. Ketika kita menyelesaikan sengketa secara objektif, kita menjaga keadilan publik. Nah, inilah esensi daripada ayat tersebut. Bahwa semua itu, apa yang kita laksanakan dalam kerja-kerja pengawasan dalam pemilu ataupun pilkada itu bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang lurus dan cara yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai penutup, jabatan ada batasnya, masa tugas ada akhirnya, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak pernah berhenti. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah integritas untuk memperkuat komitmen menjadi pengawas yang amanah dan adil. Bukan hanya karena aturan saja, bukan hanya karena atasan, dan bukan hanya karena publik, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan tugas kebawasluan sebagai jalan pengabdian yang bernilai
pahala dan ibadah yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.